Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah bertadarus Al-Quran. Mudah-mudahan hati kita menjadi tenang dan rahmat Allah tercurah pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekarang halaman 5. Pembacaan kitab Kifayatul Atqiya, halaman 5 yang atas. Yang halaman 5 yang ujung, baris atas yang ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Kama kila, sebagaimana dikatakan. Kama kila, sebagaimana dikatakan di dalam syair. La tas'alan nabani adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaghdabu. La tas'alanna bani adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaghdabu. Itu namanya bahar kamil. Balahul jamalu minal buhuril kamilu mustaf'ilun fa'ilun. Nama baharnya kamil. Ya, nggak ngerti nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana dijelaskan di dalam syair, la tas'alanna, janganlah sungguh kamu meminta. Sungguh janganlah kamu meminta. Jadi kita sungguh jangan meminta. La tas'al, jangan meminta. La tas'alanna, sungguh jangan meminta. Ada nun taukid sakilah. Jadi fi'il mudhari diberi la nahi, ada nun taukid sakilah. Atau disebut juga fi'il nahi ditambah nun taukid sakilah. La tas'alanna, sungguh janganlah kamu meminta. Kepada siapa? Bani Adama, kepada manusia. Jadi jangan kamu minta kepada manusia hajatan, suatu hajat. Jadi kalau bisa jangan meminta kepada manusia suatu hajat. Wasal, dibaca wasalil ladzi, wasal dan mintalah. Jadi itu fi'il amar, sal, wasal dan mintalah. Wasalil ladzi, al-ladzi kepada zat yang. Jadi al-ladzi kepada zat yang. Nah, jadi alladzi itu maf'ul bihnya sal, mintalah kamu. Nah, fi'il amar itu sudah mengandung fa'il, sal, mintalah kamu. Nah, kamu itu fa'ilnya. Berarti alladzi kepada zat. Nah, kepada zat itu adalah maf'ul bihnya. Abwabuhu, yang pintu-pintunya. Abwabuhu, yang pintu-pintunya. La tuhjabu, tidak terhijab. La yuhjabu, yang pintu-pintunya tidak terhijab, tidak terhalang, yaitu mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mintalah kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Nah, ini kurang lebih bait syair yang pertama. Jadi hendaklah mintalah kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Mengapa demikian? Dijelaskan dalam bait syair keduanya. Allahu yaghdabu, Allah marah. In tarokta, jika kamu meninggalkan su'alahu, meminta kepadanya. Jadi Allah itu marah jika kamu meninggalkan minta kepadanya, meninggalkan berdoa kepada Allah, itu marah. Jadi kita ini dianggap sombong. Udah hamba nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak minta kepada Allah, maka Allah marah orang yang tidak suka berdoa kepada Allah. Tapi sebaliknya, Allah akan senang jika hambanya itu minta kepada Allah. Kebalikan dari Allah adalah manusia. Wa bani adama, dan manusia. Hina yus'alu, ketika diminta. Yaghdabu, dia marah. Jadi manusia itu kalau diminta marah. Maksudnya itu kalau terus-terusan minta duit dikasih, minta duit dikasih, terus-terusan minta, maka akan dia akan marah.
minta mulu, beli dong. Nah, kurang lebih akan seperti itu. Dia akan marah kalau terus-terusan diminta. Tapi Allah diminta terus-terusan, makin senang, makin senang. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syair ini masih menjelaskan tentang Ar-Rahim, masih menjelaskan tentang Ar-Rahim, yaitu kaitannya dengan Ar-Rahim. Kita orang yang beriman, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita minta kepada manusia terus-menerus, dia akan bosan lalu tidak suka. Tapi kalau mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan senang diminta oleh manusia atau oleh kita. Lanjutannya, bismillahirrahmanirrahim. Waruya. Nah, ada an, berarti waruya. Kalau nggak ada an, warwa. Jadi warwa lalu an nabiyu. Karena ada an, waruya, dan diriwayatkan anin nabiyyi, dari nabi. Dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau bersabda, bahwa nabi bersabda. Nah, itu annahu qala, bahwa nabi bersabda, itu kurang lebih titik duanya di situ. Lailatan usriya bi. Nah, itu udah sabda nabi dari lailatan usriya bi. Lailatan usriya bi, pada suatu malam pada saat aku diisrokan ilas samai, ke langit. Jadi pada suatu malam pada saat aku diisra mi'rajkan ke langit. Urido, maka ditampakkan alayya kepadaku. Nah, itu mengandung tasdid. Kita tahu mengandung tasdid karena nggak mungkin ala jami'il jinan. Jadi itu harus bisa menganalisa. Itu mengandung tasdid. Ditampakkan alayya kepadaku. Naibul fa'ilnya urido, jami'ul jinani, seluruh surga. Jadi seluruh surga ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad di malam Isra Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad itu sudah pernah masuk surga, sudah pernah masuk neraka tapi nggak apa-apa. Artinya dia memantau, meninjau neraka ditemani oleh malaikat Jibril, dan Rasul juga sudah masuk ke dalam surga pada saat Isra Mi'raj. Kita tahu Isra Mi'raj menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah hak nyata dan bukan mimpi. Jadi Isra Mi'raj adalah hak nyata, bukan mimpi. Di dalam berzanji summa usriya biruhihi wa jasadihi, kemudian beliau diisrokan dengan ruh dan dengan jasadnya. Ya, jadi dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj dengan ruh dan dengan jasadnya, berarti bukan mimpi. Nah, Rasulullah itu ditampakkan surga, seluruh surga ditampakkan kepada Rasul pada malam Isra Mi'raj. Faro'aitu, maka saya melihat, fiha, di dalamnya, maksudnya di dalam surga, arba'ata anharin, 4 sungai. Jadi maka saya melihat di dalamnya, di dalam surga tersebut 4 sungai. Faro'aitu, saya melihat, fiha, di dalamnya, arba'ata itu maf'ul bihnya ro'aitu, arba'ata anharin, 4 sungai. Lalu 4 sungai itu punya perincian, punya penjelasan, namanya badal. Karena badalnya cuma sebagian, namanya badal ba'du mingkul. Badal itu ada yang ba'du mingkul, ini 4. Lalu nahron, berarti 1 dari 4, berarti ba'du minkul. Nah, badal itu sesuai dari segi i'rabnya. Arba'ata anharin nasob, berarti nahron, badalnya nasob juga. Nahron min ma'in, 1 sungai dari air. Jadi 1 sungai
sungainya berupa air yang jernih. Satu sungai dari air, satu sungai berupa air yang jernih. Wa nahron, nah ini lanjutannya atau ke nahron sebelumnya. Jadi ini namanya badal penjelasan dari arba'ata itu. Arba'ata nasob, nahron juga nasob. Wa nahron, nah berarti nahron berikutnya naat ke nahron sebelumnya. Wa nahron min labanin, dan sungai min labanin dari susu. Jadi ada sungai dari air yang jernih, ada sungai dari susu. Jadi sungai tapi susu bisa diminum. Dari air juga bisa diminum semuanya. Wa nahron min khomrin, dan sungai, satu sungai min khomrin dari khomer. Khomer itu arak atau minuman keras yang di dunia diharamkan, di akhirat tidak ada larangan. Jadi khomer di dunia dilarang, di akhirat tidak dilarang kembali. Kita nggak bisa membedakan, kita nggak bisa membayangkan khomernya akhirat akan sangat nikmat. Begitu juga susu, air susu di akhirat sangat nikmat. Begitu juga airnya di akhirat sangat nikmat. Nggak bisa dibayangkan dengan yang ada di dunia ini. Wa nahron min asalin, dan sungai dari madu. Jadi ada sungai air, sungai susu, sungai khomer, sungai madu. Nah itu di surga itu ada 4 sungai. Ada 4 sungai dari air jernih, air susu, khomer, dan madu. Fakultu, maka saya berkata, ya Jibrilu, wahai malaikat Jibril, min aina taji'u, dari mana datangnya hadhil anharu, sungai-sungai ini. Jadi saya bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, dari mana datangnya sungai-sungai ini? Taji'u fi'il, hadhil anharu fa'ilnya. Jadi fa'il itu tidak harus berakal. Jadi taji'u datang. Biasanya sopo zaidun zaid. Biasanya datang itu berakal. Jadi pokoknya fa'il itu enggak harus berakal. Dari mana datangnya sungai-sungai ini? Wa ila aina tadhabu, dan kemana? Dan kemana tadhabu, mengalirnya. Tadhabu perginya sungai-sungai ini, maksudnya mengalirnya sungai-sungai ini. Qala, malaikat Jibril berkata, tadhabu ila haudil kautsari. Sungai ini mengalir, maksudnya pergi, maksudnya mengalir ke telaga Al-Kautsar. Jadi sungai ini mengalir ke telaga Al-Kautsar. Al-tadhabu itu adalah tak marbutoh. Tadhabu itu domirnya hiya. Jadi domirnya hiya. Hadhil anhar, jamak yang tidak berakal sama dengan mufrad muannas, sehingga menggunakan kata tadhabu. Al-anhar, tadhabu, air sungai ini pergi atau sungai ini mengalir ke telaga Kautsar. Jadi sungai air jernih, sungai madu, sungai susu, dan sungai khomer, keempat sungai ini mengalirnya ke telaga Kautsar. Telaga Kautsar itu telaga yang ada di dalam surga. Jadi inna a'toina kal kautsar itu penafsirannya 2. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, nikmat yang banyak. Nah, bisa juga kami telah memberikan kepadamu telaga Kautsar. Jadi Rasul itu pernah minum di telaga Kautsar. Nah, begitu penafsirannya, itu penafsiran para ulama. Kita mah ikut penafsiran para ulama. Wala adri, lanjutan pernyataan malaikat Jibril. Wala adri, dan saya tidak tahu, min aina taji'u, dari mana datangnya sungai ini. Jadi malaikat Jibril aja nggak tahu. Saya tidak tahu dari mana datangnya sungai ini. Fad'u, maka berdoalah, Allah, kepada Allah. Ud'u, berdoa. Fad'u, berdoalah. Jadi ini fil amar.
Fad'u, maka berdoalah wahai Nabi Muhammad, Allah ke Allah. Nah, Allah itu maf'ul bihnya. Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Liyu'limaka, agar Allah memberitahumu. Liyu'limaka, agar Allah memberitahu kepadamu. Liyu'lima, lam namanya mengandung an, lam ta'lil mengandung an, agar Allah memberitahu kepadamu, asalnya li'an yu'limaka. Jadi ini mengandung an yang tersimpan, agar Allah memberitahu kepadamu. Nah, itu kita udah pelajari di amil nasob, adaan mudmarotan. Au yurika, atau Allah memperlihatkan kepadamu. Jadi atau Allah memperlihatkan kepadamu. Fada'a, maka berdoa. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Rabbahu, kepada Tuhannya. Nah, jadi disuruh berdoa oleh malaikat Jibril biar tahu dari mana datangnya sungai ini. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, langsung dikabulkan. Faja'a malakun, maka datanglah malaikat. Maka datanglah malaikat lain selain malaikat Jibril, malaikat petugas Allah yang khusus menangani hal ini. Malaikat itu banyak. Ya, jadi nggak semua diketahui oleh malaikat Jibril. Ini ada malaikat petugas khusus. Faja'a malakun, maka datanglah satu malaikat. Fasallama ala nabiyyi, maka malaikat itu mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malaikat itu yang baru datang, yang ditugaskan oleh Allah, mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa qala, kemudian berkata, malaikat itu berkata, ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad, ghammid, pejamkanlah ainaika, kedua matamu. Pejamkanlah kedua matamu. Malaikat itu menyuruh Nabi Muhammad memejamkan mata. Qala, Nabi bersabda, faghammattu, maka saya memejamkan ainaya, mataku. Faghammattu, maka saya memejamkan ainaya, kedua mataku. Summa qala, kemudian berkata, maksudnya berkata, malaikat tadi berkata, iftah, bukalah ainaika, kedua matamu. Bukalah kedua matamu, wahai Nabi Muhammad. Fafatahtu, maka saya membuka. Maka saya membuka kedua mataku. Maka saya membuka kedua mataku. Faizan, tiba-tiba. Faizan, tiba-tiba. Ana inda syajarotin, saya di sisi pohon. Tiba-tiba saya di sisi pohon atau di samping pohon. Jadi habis memejamkan mata, berubah tempat, tiba-tiba saya di sisi pohon, bukan tempat yang tadi. Ya, ini bukan sulap. Riwayat dari Rasul, tinggal kita yakini saja. Tinggal kita yakin kepada apa yang disabdakan oleh Rasul. Wa ra'aitu, dan saya melihat kubbatan, suatu kubah. Kubbatan, suatu kubah. Kubah itu kita anggap aja kubah masjid. Nah, itu kubah kurang lebih seperti itu. Jadi lingkaran yang sangat besar, setengah lingkaran yang sangat besar, kurang lebih seperti itu. Kubbatan, suatu kubah, min durrotin, dari mutiara. Min durrotin, dari mutiara, baydoa, yang putih. Nah, baydoa itu kita sudah belajar, namanya isim ghairu munsharif. Min durrotin itu jar, baydoa, yang putih. Nah, nggak boleh baydoi karena isim ghairu munsharif. Nah, itu ilatnya, ada yang masih ingat? Ya.
alif taknis mamdudah. Alif taknis mamdudah. Jadi baydoa yang putih. Jadi nggak boleh baydoi, nggak boleh baydoin, karena itu ghairu munsharif. Jadi baydoa yang putih. Walaha dan memiliki, maksudnya kubah itu memiliki. Babun pintu, walaha babun itu khobar muqaddam mubtada muakhar. Walaha babun dan kubah itu memiliki pintu min zahabin dari emas ahmaro yang merah. Jadi dari emas yang merah, emas tapi merah. Ya susah dibayangin. Jadi yang terbuat dari kubah itu memiliki pintu dari emas yang merah. Zahabin itu jer. Ahmaro sifatnya zahabin. Ahmaro juga isim ghairu munsharif. Ya, isim ghairu munsharif. Ilatnya dipikir lagi. Ya, jadi ahmaro itu kalau kita besok-besok lihat, oh ini ilatnya apa, itu insya Allah usahakan harus ketemu. Jadi kita sekaligus mempelajari. Zahabin dari emas, ahmaro yang merah. Jadi kubah pintunya emas yang merah. Wakuflun, wakuflin dan kunci. Wakuflin dan kunci. Jadi ada pintu dan ada kuncinya. Lau anna jami'a ma fil ardi minal jinni wal insi, jikalau bahwasannya seluruh apa-apa yang ada di dunia berupa jin dan manusia, ada ma, ada min. Minnya namanya min bayan, maknya mausul, kandungan ma adalah apa-apa yang setelah min, itulah kandungan ma. Jadi kalau diterjemahkan yang bagus, jikalau jikalau bahwasannya seluruh jin dan manusia. Nah begitu. Jikalau bahwasannya seluruh jin dan manusia di dunia wudi'u diletakkan. Jadi seluruh jin dan manusia diletakkan ala tilkal kubbati di atas kubah itu, lakanu maka mereka mislato irin seperti burung, jalisin yang duduk, ala jabalin di atas gunung. Jadi dia terlihat kecil seperti burung yang duduk di atas gunung. Jadi kalau manusia dan jin seluruhnya dikumpulkan lalu ditaruh di situ seperti burung yang duduk di atas gunung. Jadi kubah itu seperti gunung sangat besar sekali. Ya. Kita bahas lakanu, kana itu isimnya adalah domir yang kembali kepada insi wal jinni. Mislato irin itu adalah khobarnya kanu. Ya, jadi misla to irin jalisin yang duduk naatnya ala jabalin di atas gunung. Faro'aitu maka saya melihat hadhil arba'atal anharo, dan saya melihat 4 air ini, 4 sungai ini. Saya melihat 4 sungai ini takhruju keluar min tahti hadhil kubbati, dari bawah kubah ini. Saya melihat air sungai ini ternyata mengalirnya dari bawah kubah. Jadi dari bawah kubah yang sangat besar tersebut. Falamma aradtu tatkala saya menginginkan an arji'a untuk kembali, qala ilayya qala li zalikal malaku, maka malaikat tadi berkata kepadaku. Saya udah lihat sungai itu ternyata berasal dari bawah kubah, udah selesai, saya pengen pulang kembali. Tatkala itu malaikat malah berkata kepadaku, 5 la tadkhulu al kubbata, mengapa kamu tidak masuk ke kubah? Jadi 5 la tadkhulul kubbata, mengapa kamu tidak masuk kubah wahai Nabi Muhammad? Qultu, saya berkata, kaifa adkhulu, bagaimana saya masuk? Wa ala babiha
pintu itu mempunyai kuflun kunci, la miftaha lahu indi, dan saya tidak punya kuncinya, dan saya tidak punya anak kuncinya. Jadi kuflun itu seperti itu. Lalu miftah itu anak kunci. Jadi kuflun itu kunci yang lengkap. Lalu miftah itu anak kuncinya, dan saya tidak punya kuncinya atau anak kuncinya. Qala, maka malaikat itu berkata, miftahuhu, kuncinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kunci kubah itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kunci kubah itu, anak kuncinya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Falamma danautu, tatkala saya dekat, minal kufli, dari kunci tersebut, fakultu wakultu, dan saya berkata, dan saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka saya membaca Bismillahirrahmanirrahim. In fataha al-kuflu, maka menjadi terbuka kunci itu. Maka menjadi terbuka kunci itu. Wadakhaltu, dan saya masuk fil kubbati, di dalam kubah. Jadi saya masuk ke dalam kubah setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan kunci tersebut, pintu tersebut menjadi terbuka. Faro'aitu, maka saya melihat hazihil anharo, sungai-sungai ini, tajri min arbaati arkanil kubbati, mengalir dari 4 tiang kubah. Jadi mengalir dari 4 tiang kubah. Jadi tiangnya itu ada 4, lalu mengalir dari 4 tiang kubah. Wa ra'aitu, dan saya melihat maktuban, tertulis, ala arbaati arkanil kubbati, atas 4 tiang kubah tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di tiang kubah itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti tulisannya besar. Berarti tulisannya sangat besar, karena kubahnya aja besar, berarti tiangnya besar. Nah, di tiang itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, berarti tulisannya besar. Wa ra'aitu, dan saya melihat nahrul ma'i, sungai air, yakhruju min mimi bismi. Saya melihat sungai air itu keluar dari mimnya lafaz bismi. Jadi bismi itu ada mim. Mim itu kan ada lubangnya. Nah, mim airnya keluar dari situ, dari lafaz bismi. Mimnya lafaz bismi. Wa ra'aitu, dan saya melihat nahrul labani, sungai susu, yakhruju, keluar, min ha'illahi, dari haknya lafaz Allah. Jadi ada lafaz Allah. Lafaz Allah itu ada haknya. Haknya itu berlubang juga. Jadi mim berlubang, lafaz hak juga berlubang. Nah, sungai itu, sungai apa tadi? Sungai susu keluar dari haknya lafaz Allah yang Bismillahirrahmanirrahim itu. Wa nahrul khamri, dan sungai khamar, yakhruju, keluar, mimir rahmani, dari mimnya lafaz ar-rahman. Ar-rahman itu ada mimnya. Nah, keluar dari situ air sungai khamarnya. Wa nahrul asali, dan sungai madu, yakhruju min mimir rahimi, keluar dari mimnya lafaz ar-rahim. Jadi keluarnya dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sungai di surga itu sumbernya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Nah, ini diterangin para ulama. Kalau kita nggak ngaji, nggak tahu. Ya, jadi sungai yang ada di surga itu sumbernya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alimtu, maka saya mengetahui, anna asla hadhil anharil arba'ati, bahwa asalnya
empat sungai ini adalah minal basmalati, dari bismillah, dari basmalah, dari bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya mengetahui bahwa sumber empat sungai ini dari bismillahirrahmanirrahim. Faqala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad, man zakaroni, barang siapa yang menyebut aku, bihadzihil asma'i, dengan nama-nama ini, min ummatika, dari golongan umatmu wahai Nabi Muhammad, biqalbin kholisin, dengan hati yang ikhlas, min riyain, dari riya. Jadi menyebut Allah dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan menggunakan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Menyebutkan bismillahirrahmanirrahimnya ikhlas semata-mata karena Allah, ikhlas dari sifat riya. Kholis itu murni, bersih dari sifat riya. Waqala, dan Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Saqaituhu, sebentar dulu. Waqala, dan Nabi bersabda, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Saqaituhu, maka ini bentar dulu, Allah apa Nabi ini? Allah. Waqala, dan Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Saqaituhu, maka aku memberikan minum dia, min hadzil anhari, dari empat sungai ini. Jadi kalau ada orang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ikhlas karena Allah, Allah akan memberikan minuman dari empat sungai ini di surga. Artinya kalau kita di dunia pernah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ikhlas karena Allah, kita akan masuk ke dalam surga dan minum air dari empat sungai ini. Itu janji Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu kepada kita juga. Jadi Allah akan memberikan minum dari sungai ini, dari empat sungai ini. Sedikit lagi. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis dijelaskan, la yuraddu, tidak ditolak, doaun, suatu doa, awaluhu, yang awalnya, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tidak akan ditolak oleh Allah doa yang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Du'aan, du'aun, la yuraddu, tidak ditolak, naibul fa'ilnya du'aun, suatu doa. Lalu awaluhu bismillahirrahmanirrahim, itu jumlah ismiyah yang kedudukannya sebagai naat daripada doa. Doa itu isim nakirah. Isim nakirah, jumlah yang setelah isim nakirah namanya naat atau sifat. Jadi nasi mahal, ingetin nasi mahal. Nasi nakirah sifat, mahal ma'rifat hal. Jumlah setelah isim nakirah menjadi sifat. Jumlah setelah isim ma'rifat kedudukannya hal. Yaitu ingetin nasi mahal. Jumlah setelah isim nakirah sifat. Jumlah setelah isim ma'rifat hal. Nah ini tadi udah gak kelihatan. Du'aun itu isim nakirah. Maka awaluhu bismillahirrahmanirrahim adalah naat dari du'aun. Awaluhu bismillahirrahmanirrahim, yang awalnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Awaluhu mubtada, bismillahirrahmanirrahim khobar. Ya begitu. Jadi tidak akan ditolak doa yang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Wal kalamu, pembicaraan, alal basmalati, terhadap basmalah, minal asrori, berupa rahasia-rahasia, wal lataifi, dan kelembutan-kelembutan, la yadkhulu, tidak masuk pembicaraan itu
tahta hasrin, di bawah ringkasan. Artinya tidak tahta hasrin, tidak bisa diringkas. Jadi pembicaraan tentang basmalah itu sangat banyak, tidak akan bisa diringkas, tidak akan bisa dibuat ringkasannya karena sangat banyak. Berarti ini adalah sebagian kecil, masih banyak yang belum dibahas tentang bismillah. Maka tiap kitab suka ada pembahasan tentang basmalah yang sama, yang berbeda, yang sama, yang berbeda, itu banyak. Karena pembahasan tentang basmalah itu tidak bisa diringkas. La yadkhulu, tidak masuk kalam itu tahta hasrin, di bawah ringkasan. Artinya tidak bisa diringkas. Wabillahi taufik. Wabillahi taufik, karena Allah lah taufik, yaitu petunjuk. Dengan Allah lah at-taufik, yaitu petunjuk. Petunjuk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pelajaran kita kali ini.